حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan bacaan apa yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab beliau Hilyah Thalabul Ilmi, yang merupakan kitab yang sangat berfaedah bagi kaum muslimin, terutama untuk generasi-generasi pemuda yang mana ini akan membimbing mereka di dalam berbagai macam bentuk kebaikan. Kita sampai di halaman 55. Ada bersahabat sudah. Ada bersahabat sudah. Kita sampai di pasal yang kelima, adab dalam kehidupan ilmiah. Yang ke-24, seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki motivasi tinggi dalam menuntut ilmu. Poin selanjutnya. Iya. Iya. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu rakus di dalam menuntut ilmu. Rakus di sini tidak tercela karena adalah masalah terkait dengan ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ini menunjukkan dalam masalah kebaikan hendaknya kita senantiasa berlomba-lomba. Engkau akan rakus menuntut ilmu jika engkau mengetahui kalimat yang dinisbatkan kepada sang Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan qimatul mar'i ma yuhsinuhu, nilai seseorang itu ditinjau dari keahliannya atau adalah keahliannya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kalimat yang lebih meletupkan hasrat menuntut ilmu dari kalimat ini. Waspadalah terhadap kesalahan orang yang mengatakan ma tarakal awwalu lil akhir. Tidak ada yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Yang benar adalah kam tarakal awwalu lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya.
Kenapa? Karena apa yang kita laksanakan itu sangat banyak. Seandainya hal itu tertunda dan ditunda-tunda dan kita terlalai, kemudian kita enggan, maka jadilah kita orang-orang yang tertinggal. Maka orang-orang memahami berbagai macam hal yang terkait dengan masalah-masalah yang penting, sementara kita tidak memahaminya. Kenapa? Karena semua masalah-masalah ditinggal. Yang penting itu tidak pernah dipelajari. Hendaklah engkau banyak menimba warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerahkan tenaga untuk mencari, meraih dan mengkaji secara terperinci. Betapapun ilmu yang telah kau capai, ingatlah betapa banyak yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Ya, kalau kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh para ulama, diawali dari para sahabat, itu luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Sebagaimana kalau antum ketahui dari sahabat Abu Bakar, itu senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka apa? Untuk mengetahui, mempelajari akhlak beliau, mempelajari akidah dari beliau. Begitu pula Umar bin Khattab, ya, dia memiliki sahabat dari Ansar yang mana sehari dia mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pulang, dia ceritakan apa yang dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sehari lagi bergantian dari sahabat Ansar untuk mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu itu hampir setiap hari tidak ada yang terlewatkan. Bahwasanya hari ini Rasulullah telah terjadi demikian, maka Rasulullah memfatwakan demikian, Rasulullah mengatakan demikian. Sebuah ilmu, karena Allah menyebutkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan Rasul itu sesuai dengan hawa nafsu, akan tetapi yang dikatakan tidak lain adalah wahyu diwahyukan. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm, ya, pada ayat ketiga dan juga keempat. Begitu pula kalau kita saksikan Jabir bin Abdullah, bagaimana ketika mendengar di Syam ada sahabat Rasulullah yang mengetahui tentang satu hadis, mulailah dia membeli unta. Kita perhatikan bagaimana semangat para sahabat itu. Mulai membeli unta, meninggalkan bekal untuk keluarga, mencari bekal untuk perjalanan, tak lain dan tak bukan adalah satu hadis itu yang dia cari. Didatanginya Unais bin Abdullah. Ketika sampai perjalanan 1 bulan, antum bisa rasakan bagaimana keadaan padang pasir. Panas terik membakar. Ketika panas, ya, konon katanya sampai 40 sampai 50 derajat. Sangat panas sekali. Ya. Dan padang pasir itu sangat menjenuhkan, yang tampak hanyalah seperti itu. Berbeda dengan keadaan kita sekarang ini, di mana berbagai pemandangan itu bisa menghiasi, bisa menyenangkan, bisa menghibur. Keadaannya pun tenang, tentram, dingin karena AC atau perjalanan yang menyenangkan. Kalau dahulu tidak, tetapi perjalanan selama 1 bulan ini dia tempuh untuk mencari satu hadis. Ya. Demikian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Abdullah bin Abbas, seperti itu juga, meskipun beliau disebutkan ya lautan ilmu, bahrul ilmi, akan tetapi dia bersabar terhadap sahabat-sahabat yang tua. Senantiasa terkadang sampai tertidur di depan rumah untuk menimba ilmu dari sahabat-sahabat yang telah besar terlebih dahulu. Begitu pula kalau kita saksikan para ulama-ulama kita seperti Baqi bin Makhlad, disebutkan dalam buku berjudul Dahsyatnya Kesabaran Para Ulama. Ketika mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal, waktu itu fitnah Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya Imam Ahmad ini tidak boleh dijumpai siapapun. Maka dengan terpaksa mencari-cari di mana tempat tinggal Imam Ahmad bin Hanbal.
sehingga akhirnya dijumpai rumahnya. Setelah itu dikatakan apa yang dia inginkan setelah perjalanan yang jauh. Kemudian dikatakan Imam Ahmad, ya sesungguhnya aku dilarang untuk menyampaikan hadis. Baiklah kalau begitu, aku akan menyamar jadi seorang pengemis. Maka setiap hari Baqi bin Makhlad ini mendatangi Imam Ahmad, kemudian disampaikan satu hadis, pulang, besok lagi datang lagi seperti itu, hingga fitnah ini berlalu. Imam Ahmad pun mendudukkan Baqi bin Makhlad, beginilah seharusnya seorang penuntut ilmu, seperti itu. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, dia melakukan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hadis. Hingga pada satu saat dia kehabisan bekal, terpaksa dia menjadi kuli kasar. Imam Ahmad bin Hanbal meskipun ditawari oleh teman-teman mereka, sangat menjaga ifahnya, kehormatannya, sehingga tidak diterima. Dia lebih suka untuk menghasilkan dari apa yang dia usahakan, dari jerih payahnya. Begitu pula kalau kita saksikan, ya, Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana dia sampai 3 hari tidak makan hanya dikarenakan ilmu. Sebagian di antara mereka ada yang berjalan menuntut ilmu sampai kelaparan, Setelah kelaparan didapatkan ikan, ya. Ikan itu hendak dimakan. Setelah mau dimakan, diserulah, ya, pelajaran dimulai. Mereka pun berlarian untuk mendatangi ilmu itu. Apa yang dia ingin makan setelah beberapa hari tidak makan, itu pun akhirnya ditinggalkan. Saking apa? Cintanya terhadap ilmu, ya. Hingga beberapa waktu, sehingga apa yang akan dimakan ini telah basi. Begitu pula sebagian mereka sampai kencing keluar darah. Itu saking perjalanan yang dahsyat untuk menuntut ilmu. Ini para ulama-ulama kita dahulu seperti itu. Begitu pula Imam Bukhari, ya, berjalan dari Kufah, kemudian ke Syam, kemudian ke Baghdad. Ini perjalanan panjang yang melelahkan untuk mengumpulkan ilmu hadis. Jadilah beliau, ya, memiliki tidak kurang 1000 orang guru. Coba bayangkan. Begitu pula di dalam kesehariannya Imam Bukhari ini, kalau kita ketahui, dikisahkan pula, ya, dalam buku yang sama dahsyatnya kesabaran para ulama, Imam Bukhari ini biasa menghafalkan hadis-hadis dan juga menulisnya di malam hari. Nah, aku pernah tidur di rumah, ya, yang dimaksudkan adalah Imam Bukhari ini. Maka aku dapatkan, setelah dia tidur sebentar kemudian dihidupkan lagi lampu itu, kemudian dia menulis hadis itu. Setelah ditulis maka dimatikan lampu, tidur sebentar, kemudian bangun lagi, dihidupkan lagi lampu tersebut, ya. Setelah ditulis kemudian dimatikan lagi, kemudian sebentar bangun lagi, menulis lagi, ya. Hal itu dilakukan tidak kurang dari 17 sampai 20 kali dalam satu malam. Coba bayangkan. Jadi kehidupan mereka betul-betul dikerahkan untuk mendapatkan ilmu. Jadi manusia-manusia yang sangat mulia. Oleh karena itu mari kita contoh, mari kita ikuti. Dan sekarang orang-orang mencela Bukhari, mengkritik hadis-hadisnya. Umur 17 tahun Imam Bukhari ini bisa meluruskan gurunya. Sudah bisa meluruskan gurunya, ya, di mana gurunya keliru itu diluruskan. Begitu pula Imam Bukhari ini hafal ribuan hadis, ya, ribuan hadis. Dan ini diakui
Begitu pula Imam Muslim. Ya, mereka semuanya adalah ahlul hadis yang pada masa mudanya itu betul-betul dikerahkan untuk mendapatkan ilmu. Ini sebagai contoh kita, ya, setidak-tidaknya kita mencintai mereka. Kalaupun mampu kita meneladani, ya, mereka betul-betul mengerahkan waktu mereka. Sedangkan kita hanyalah, ya, cari waktu luang apa meluangkan waktu? Meluangkan waktu, cari waktu luang. Cari waktu luang untuk menuntut ilmu. Padahal harusnya betul-betul kita berikan prioritas. Ini karena bekal akhirat sebenarnya yang ini, yang nyata. Ini. Kita lanjutkan. Dalam biografi Ahmad bin Abdul Jalil dalam Tarikh Baghdad karya Khatib Baghdadi disebutkan salah satu kaidah kasidahnya, la yakunu sariyu misla dhani, la wala dhuddakai mislal ghabi, qimatul mar'i kullama ahsana mar'u. Qada'a minal imami Ali, orang mulia tidaklah sama, tidaklah serupa dengan orang yang hina. Maksudnya kalau antum menyadari orang yang diberikan ilmu, dia akan berbuat, berkata, dan juga menempatkan posisinya sesuai dengan kedudukan ilmu yang dia miliki. Tentu tidak akan menghinakan dirinya. Oleh karena itu, orang yang berilmu, orang yang mulia tidak akan serupa dengan orang yang hina, yang tidak memiliki ilmu. Begitupun orang cerdas tidak akan serupa dengan orang yang dungu. Siapa orang cerdas? Az-Zaki menurut Rasulullah SAW adalah orang yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk perjalanan mati. Ini. Kemudian nilai seseorang adalah semua keahliannya. Jadi orang itu memiliki keahlian ini, keahlian itu, keahlian yang lain, maka dia akan dinilai sejauh mana kemampuan dia, keahliannya. Ya, jangankan urusan akhirat, di dunia saja orang memiliki skill-skill keterampilan, maka akan menjadikan dia mulia dari meminta-minta. Ya, apalagi urusan akhirat kelak, maka Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu apabila dia mencari karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah keputusan Imam Ali. Perjalanan yang ke-26, perjalanan menuntut ilmu. Man lam yakur ruhalatan lam yakun ruhlatan. Siapa yang tidak banyak melakukan perjalanan tidak akan layak menjadi tujuan perjalanan. Ya, jadi memang butuh pengorbanan. Ya. Siapa yang tidak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, mencari guru dan belajar dari mereka, mustahil akan menjadi seorang yang layak didatangi. Karena para ulama yang menghabiskan waktu panjang untuk belajar, mengajar, menyampaikan ilmu, itu memiliki banyak tulisan, ketelitian, poin-poin ilmiah, dan juga pengalaman-pengalaman yang semua itu atau serupa dengannya jarang didapati di lembaran buku. Artinya mereka kadang dengan melihat seorang guru itu, cara mereka menyampaikan demikian, kemudian melihat satu guru itu cara menyampaikan demikian, kemudian dalam merangkai kata, kemudian juga dalam meringkas masalah, kemudian juga menyederhanakan masalah. Semua ini membutuhkan skill-skill sebagaimana antum juga belajar. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan untuk mengetahui hal itu. Yang hal ini tidak didapati di dalam lembaran-lembaran buku. Ini. Waspadalah terhadap kemalasan dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini gara-gara meniru sikap orang-orang sufi, ya, yang nganggur, yang mengutamakan ilmu khiraq daripada ilmu waraq. Apa ilmu khiraq? Ilmu khiraq menurut mereka
ilmu semisal ilmu laduni. Jadi seseorang itu tidak perlu menuntut ilmu kepada seorang guru apabila dia itu meneladani atau mempelajari seperti ilmu laduni. Seakan-akan dia bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu qira'. Adapun ilmu waraq maksudnya adalah ilmu yang didapati dari kertas-kertas. Ini orang sufi itu paling anti untuk seperti itu. Karena itu orang-orang sufi itu mereka akan menyimpulkan keyakinan mereka itu dari hasil apa yang dia lihat, hasil apa yang dia bermimpi, hasil apa yang dia perasaan mereka itu menyingkap takbir gaib. Semua itu akan diramu kemudian dijadikan keyakinan. Ini orang-orang sufi seperti itu. Oleh karena itu orang-orang sufi sebagaimana disebutkan nanti di atas, seorang dari mereka pernah ditanya, mengapa engkau tidak melakukan perjalanan untuk mendengarkan ilmu dari Abdul Razak? Ia menjawab, apa yang dilakukan dengan mendengar dari Abdul Razak jika seorang mendengar langsung dari Sang Pencipta, yaitu Allah? Ini menurut orang sufi. Padahal kalau kita mengetahui Allah terhadap Rasulnya saja secara umum itu dengan perantaran malaikat Jibril. Bagaimana mungkin Allah itu terus menerus membimbing melalui ilham-ilhamnya kepada orang-orang sufi yang kategori mereka itu jauh dari sunnah. Jadi tidak lain ini adalah tipu daya syaitan. Syaitan itu akan menyerupai orang yang dianggap sakral. Kemudian itu akan memberikan petuah-petuah, akan tetapi tidak berdasar dari Al-Quran dan juga hadis. Banyak di antara mereka itu yang mengatakan bahwasanya aku telah menyingkap takbir gaib, kemudian aku langsung berkata, sampai pada titik puncak kesesatannya. Silakan nanti baca akidah sufi, di sana disebutkan yang berkata ini tidak lain adalah Tuhan. Seperti itu sufi, seperti itu bahayanya. Mereka ada yang sampai ekstrim hulu, menyamakan bahwa yang dikatakan ini langsung dari Tuhan. Waliyadzubillah. Orang sufi lain mengatakan, idza khatabani bi'ilmil waraqi baraztu alaihim bi'ilmil hiraqi. Jika mereka mengajakku berbicara dengan ilmu waraq, ku kalahkan mereka dengan ilmu khiraq. Ilmu khiraq yaitu yang anggapannya itu langsung datang dari Allah. Ini hati-hatilah terhadap mereka, karena mereka itu tidak membela Islam, sama sekali tidak membela Islam, orang-orang sufi. Karena itu seperti Umar bin Abdul Aziz mengatakan, orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu, kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kebaikannya. Hendaknya ini dicatat, maksudnya dicatat di angan-angan kita hafalkan. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikannya. Itu kenyataan pun demikian. Tidak pula memerangi kekufuran. Kenapa? Mereka memang orang-orang yang bisa dikatakan pada hakikatnya banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebaliknya mereka itu menjadi bencana bagi Islam. Kenapa? Karena menjauhkan generasi-generasi muda itu dari ilmu. Menjauhkan mereka dari hadis, menjauhkan dari perkataan ulama-ulama salaf. Mereka paling anti terhadap hal itu. Mereka sudah merasa benar. Oleh karena itu jangan heran kalau antum itu mendengar atau melihat dalam YouTube, maka ada orang-orang yang dirinya itu merasa itu senantiasa dibimbing oleh Jibril.
merasa dibimbing oleh Rasulullah, merasa ditegur oleh Allah langsung. Karena orang sufi ini beraneka macam akidahnya, ya, tidak lain akidahnya adalah rusak. Ini ya, sedikit demi sedikit ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, mempelajarinya, sehingga akan menjadikan kebaikan untuk diri kita sendiri, anak kita, istri kita, keluarga kita, dan pada puncaknya akan menjadikan kebaikan pada masyarakat kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan terkait dengan materi yang kita sampaikan.